yang berbasis digital serta berkontribusi pada pengembangan ekonomi sosial masyarakat pada tahun 2023. Dan untuk mencapai visi tersebut, kami berkomitmen menghasilkan lulusan, menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang manajemen bisnis berbasis digital yang berstandar internasional melalui kolaborasi inovatif bersama pemerintah, industri, media, dan komunitas yang berkontribusi secara luas bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam hal mutu, efektivitas, dan kualitas program pengajaran serta proses pembelajaran, Magister Manajemen Telkom University telah memperoleh pengakuan berskala nasional dan internasional, terbukti dengan telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT, Alliance of Business Education and Scholarship for Tomorrow (ABES 21), serta ISO 20001-2018. Magister Manajemen Telkom University menerapkan sistem metode belajar studi kasus yang didukung oleh tim pengajar berkompetensi tinggi serta berpengalaman, tergambar dari banyaknya dukungan profesor dan doktor dari berbagai disiplin ilmu. Hai, saya Siska Noviaristanti PhD. Semangat pagi, saya Dr. Palti Marulitua Sitorus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ratri Wahyuning Tias. Semangat pagi. Halo, nama saya Insinyur Dodi Tricahyono MM PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Astri Gina. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Profesor Dr. Heru Tegiman. Hai, semangat pagi. Saya Dr. Dian Indiati, SHSE MSI. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dr. Maya Arianti. Hai, nama saya Anissa Firly. Halo, saya Dadan Rahadian. Hai, saya Indrawati. Hai, saya Riko Hendrawan. Hai, saya Heri Rawan. Hai, saya Gandang Ramantoko. Saya Edi Wicara. Kita udah nyoba ini, di rekrutmen sistem ini, robotik atau AI gitu ya, Artificial Intelligence itu kita pakai. Berikut petikan wawancara eksklusif jurnalis CNBC Indonesia Tito Bosnia bersama Direktur Utama Angkasa Pura II berikut ini. Kita tidak lagi hanya sekedar fokus di hard infrastructure saja, tapi kita juga mulai mengembangkan kombinasi antara hard infrastructure dan soft infrastructure. Proses belajar mengajar dengan metode tersebut mampu mengembangkan potensi diri serta meningkatkan kemampuan eksplorasi dan analitikal mahasiswa dalam pemecahan sebuah masalah. Kami memberikan kesempatan kepada putra-putri bangsa untuk menjadi the next future digital business leader melalui beberapa pemilihan kelas serta program peminatan yang dapat disesuaikan dengan preferensi mahasiswa sehingga mampu menunjang karir profesional dalam berbagai bidang pekerjaan. Dalam mendukung seluruh kegiatan akademik tersebut, kami menyediakan sarana dan prasarana terbaik. Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan fasilitas penunjang kegiatan akademik agar tercipta suasana belajar yang nyaman dan kondusif. Magister Manajemen Telkom University menjalin kerjasama dengan perusahaan dalam dan luar negeri untuk memperkuat sinergi antara akademisi dengan pelaku industri. Sebagai perguruan tinggi, kerjasama ini akan memberikan banyak manfaat, khususnya bagi kesiapan mahasiswa dalam menghadapi segala perubahan yang terjadi di berbagai bidang industri. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan beberapa lembaga pendidikan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia serta kelancaran alih ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Setiap tahunnya,
dosen dan mahasiswa Magister Manajemen Telkom University secara konsisten menghasilkan publikasi ilmiah berskala nasional dan internasional. Selain itu, pengabdian kepada masyarakat juga selalu dilakukan sebagai bentuk kontribusi pada negeri sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah kita kembali lagi bertemu di dalam rangkaian acara webinar series online. Adalah bagaimana mencegah pandemi COVID ini muncul atau mencegah pasar menjadi klaster lah kira-kira begitu. Magister Manajemen Telkom University banyak melahirkan lulusan-lulusan terbaik yang tersebar di berbagai profesi, meliputi akademisi maupun praktisi di dalam dan luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setianto Hantoro. Saya adalah alumni Magister Manajemen TELU tahun 2003 yang pada saat itu bernama Sekolah Tinggi Manajemen Bandung. Saya saat ini bekerja sebagai CEO atau Direktur Utama dari Telkomsel. Pengalaman saya berkuliah di TELU yang pada saat itu bernama Sekolah Tinggi Manajemen Bandung memberikan pengetahuan dan pengalaman terutama dalam hal pemecahan masalah. Nah, jadi kepada adik-adik yang akan mendaftar ke TELU, saya rasa kalian akan memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang sama berharganya dengan saya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rima Afriani Kusuma Dewi. Saya merupakan alumni Koop 8 Telkom University. Saat ini saya aktif sebagai pengajar di beberapa universitas, salah satunya adalah Universitas Telkom. Selain menjadi pengajar, saya juga aktif menjalankan beberapa bisnis, salah satunya adalah bisnis wedding organizer. Kesan-kesan saya selama kuliah di adalah skill atau kemampuan negosiasi, teknik presentasi, dan public speaking saya sangat terasah. Hal itu semua dapat saya lakukan dan diaplikasikan di beberapa bisnis yang saya jalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaji Ahmad Sarjana. Sebagai lulusan dari Bistel Angkatan 1 IM Telkom atau sekarang adalah Telkom University, sangat bangga terhadap apa yang telah dicapai oleh sekolah ini. Betapa bahwa saya yang memang dari dunia bisnis bisa memperoleh suatu pengayaan dengan banyak teori-teori akademis di bidang bisnis telekomunikasi terbaru, karena pengajarnya adalah terdiri dari para akademisi, juga dari praktisi, dan juga bahkan regulator-regulator yang sangat cocok dalam dunia yang sangat bersaing ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Ferdi Febrian. Saya adalah alumni dari program Magister Management Telkom University. Saat ini kesibukan saya sebagai seorang konsultan di salah satu perusahaan advertising agency terbesar Indonesia, Publicis Group Indonesia. Selain itu juga saya juga membangun satu bisnis kecil bersama keluarga saya, bersama istri saya di bidang kuliner. Dengan ilmu yang saya dapatkan di Telkom University, banyak sekali hal yang membuat saya lebih bisa memaksimalkan dalam menstrukturkan cara berpikir dan menstrategikan satu pola komunikasi, bagaimana mengkomunikasikan our school of thought kepada audiens, bagaimana kita menstrukturkan cara kita berpikir dan menjual sebuah konsep marketing. Demi terciptanya pemimpin masa depan terbaik, Magister Manajemen Telkom University berkomitmen untuk terus mengembangkan kompetensi dan kualitas, menghasilkan inovasi-inovasi terbaru dalam mendukung kemajuan ilmu pengetahuan di bidang manajemen bisnis berbasis teknologi digital, serta bersinergi untuk membuat perubahan bagi bangsa Indonesia dan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Ibu, Akang Tete semua. Selamat datang kembali pada acara Ngopi Online bareng bersama saya Ardan Gani Assalam. Baik, terima kasih nih kepada Bapak Ibu, Akang Tete calon mahasiswa, ataupun mungkin di sini ada Bapak Ibu, Akang Tete mahasiswa yang sebentar lagi mungkin akan memasuki semester 2, memasuki konsentrasi yang sudah dipilih oleh Akang Teteh gitu ya.
Baik, terima kasih banyak. Seperti biasa, untuk pertama-tama saya ingin mengecek dulu nih semangat dari Bapak Ibu semua ya. Ini walaupun sudah sore, kita harus tetap semangat tentunya gitu ya. Baik, seperti biasa ketika saya mengucapkan semangat pagi, tolong dijawab dengan pagi, pagi, dan pagi gitu ya Bapak Ibu semua. Mari kita mulai. Semangat pagi. Pagi. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Di sini sudah hadir narasumber kita. Yang pertama itu ada Ibu Dr. Maya Arianti. Selamat sore Ibu Maya. Sore Pak Apa dan kabar, sehat-sehat Bu? semua. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. Ibu. Hatur nuhun Ibu sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di acara Ngopi Online MM. Baik, di sini juga sudah ada narasumber yang kedua. Beliau adalah salah satu alumni dari MM-Telyu, yaitu adalah Bapak Sugianto. Selamat sore Pak Sugianto. Selamat sore, Kang Ardan. Apa kabar Pak? Baik-baik. Alhamdulillah. Sore Pak Sugi. Udah lama nggak ketemu nih. Masih di Makassar atau? Masih Bu, masih. Jadi ini dari jauh, dari timur Pak Ardan kita. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Sugianto untuk meluangkan waktunya ngobrol bersama kami gitu ya, memberikan berbagai banyak masukan kepada kami juga. Baik, di sini juga ya, baik, terima kasih Bapak. Di sini juga sudah hadir ada beberapa dosen dari MM-Telyu, ada Pak Palti, ada Bu Siska. Selamat sore Pak Palti. Damang Pak Palti. Bapak masih di Selamat sore, selamat sore Damang, Pak Ardan, Bu Maya, Alhamdulillah. ya, Pak Sugianto ya, Pak Sugianto. Pernah saya ajar Pak Sugianto? Pernah lah. Pernah Pak Sugianto ya saya ajar ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Pati atas kehadirannya. Di sini juga sudah ada Mbak Uni dari Admisi. Selamat sore Mbak Uni. Halo Mas, selamat sore. Halo, sore Mbak Uni. Nanti seperti informasi ya Mbak Uni ya? Siap, iya Bu, sore iya. Baik, terima kasih. Dan tentunya terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu Akang Teteh yang senantiasa menanti-nanti gitu ya, apalagi yang akan dibahas di Ngopi Online bareng MM ini gitu ya. Nah, seperti biasa nanti kita akan ngobrol dengan narasumber gitu ya, dengan Ibu Dr. Maya, dengan Pak Sugianto gitu ya. Dan juga nanti akan ada informasi dari admisi terkait tata cara pendaftaran ke Universitas Telkom gitu ya, ke MM-Telyu, dan juga nanti tentunya ada sesi tanya jawab gitu ya. Dan jangan lupa nanti Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir untuk mendapatkan sertifikat gitu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, tanpa menunggu tanpa lama-lama lagi gitu ya, kita langsung saja nih masuk ke acara kita gitu ya, di mana tema dari Ngopi Online bareng MM kali ini adalah taktik marketing untuk memenangkan persaingan di industri telco gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut lagi, mungkin Bapak Ibu Akang Teteh di sini ada yang sudah tahu nih siapa Bu Maya gitu ya, atau ada yang sudah tahu juga Pak Sugi, tapi mungkin ada juga yang baru melihat nih siapa Bu Maya, siapa Pak Sugi gitu ya. Untuk lebih mengenal lebih jauh, mari kita saksikan terlebih dahulu video dari Bapak Ibu Maya dan juga Bapak Sugi. Mangga Pak Tias.
Baik, terima kasih banyak, Tias. Di sini juga ternyata sudah hadir ada beberapa dosen juga, ada Ibu Iin, Bapak Heri, Ibu Dian, dan Ibu Ratri. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah hadir di acara Ngopi Online bareng MM ini. Baik, tadi sudah kita saksikan gitu ya, profil dari Ibu Maya dan juga Pak Sugi gitu. Nah, Bu Maya ini kan salah satu dosen yang ada di MMTLU ya, dosen senior yang ada di MMTLU yang kebetulan juga mengajar di mata kuliah marketing dan juga untuk konsentrasi digital marketing, di mana koordinatornya itu adalah Ibu Indrawati atau Ibu Iin ya. Baik, kita langsung undang saja nih para narasumber kita nih, Bu Maya dan Pak Sugianto ya. Kita ngobrol nih ya Bu Maya ya, kita ngobrol aja gitu. Ngobrol aja, kita santai-santai. Udah disiapin belum kopinya? Oh udah ada Bu, saya mani. Untuk Bapak yang lainnya mangga disiapkan masing-masing ya. Iya, tuh Pak Palti biasanya pesan yang CD Kalang tuh. Bu Maya, ini nih Bu Maya ya, kita ngobrol aja ya. Ya, mangga. Kita mulai. Dengan Pak Sugi juga. Nah ini Bu Maya kan banyak Bapak Ibu Akang Teteh mahasiswa yang mungkin akan masuk ke MMTLU gitu ya Bu, ingin lanjut S2 di MMTLU, atau mungkin di sini juga ada mahasiswa yang sudah semester 1 mau nginjak semester 2 terus pilih ya Maksi Galau, atau misalkan udah konsentrasi digital marketing nih tapi masih bingung nih nanti tuh ngapain aja gitu ya di belajar di konsentrasi ini gitu. Nah tapi sebelum ke sana Bu, ini kan mungkin juga masih banyak yang belum tahu marketing itu sebenarnya apa sih Bu gitu ya? Marketing. Nah, kalau berbicara marketing tuh orang seringkali mengidentikan dia sama sales, sama penjualan gitu ya. Padahal sebetulnya yang namanya marketing is more than that gitu. Jadi dia lebih dari itu. Yang namanya pemasaran itu dia mulai dari proses mengkreasi. Sebetulnya apa sih yang harus kita jual? Makanya kadang-kadang kalau ada produk baru, kita lihat ini antara perlu nggak perlu nih gitu. Kayaknya perlu tapi sebenarnya udah perlu belum sih gitu. Nah itu kadang-kadang sebetulnya di-create oleh marketing dan diupayakan, dikomunikasikan bahwa itu memang penting buat kita gitu, sehingga akhirnya yang namanya konsumen terdorong untuk mau menggunakan produk tersebut. Nah kita kali ini mau bahas tentang telekomunikasi gitu ya Mas Ardan. Nah jadi karena tadi pertanyaan Mas Ardan di awal adalah apa sih itu pemasaran gitu ya, jadi ini saya mau cerita mulai dari awal. Telekomunikasi ini mungkin kita flashback nih, telekomunikasi di Indonesia itu seperti apa gitu ya. Nah, nanti implementasinya nanti Pak Sugi nih yang cerita seperti apa nih gitu ya. Survive-nya khususnya mungkin Indosat gitu ya, seperti itu. Oke, jadi kalau kita flashback di undang-undang itu sebetulnya telekomunikasi itu termasuk salah satu produk yang harus dikuasai oleh negara karena dia menguasai hajat hidup orang banyak. Makanya kenapa dulu itu kita punya yang namanya departemen di Indonesia itu atau kementerian yang waktu itu ada adalah Pos dan Telekomunikasi. Nah, itu berbicara sebetulnya telekomunikasi, komunikasi sebetulnya dua-duanya. Hanya yang satu pakai pos, yang satu lagi pakai tele gitu. Sebetulnya ngomongnya komunikasi dua-duanya gitu kan. Di situ. Nah, waktu itu seingat saya ada 3 perusahaan yang kita kenal sampai sekarang, ada Telkom, ada PT Pos tadi, dan ada Indosat. Nah, jadi Indosat itu waktu itu urusannya satelit ya Pak ya, gitu. Seingat saya urusannya satelit gitu. Jadi jauh lebih global lagi gitu. Jadi, nah waktu itu cuma ada satu yang ngurusin komunikasi di Indonesia ini ya ini aja. Jadi ketika ditanya saat itu,
butuh pemasaran nggak sih? Saat itu boleh dibilang hampir tidak memerlukan pemasaran karena monopoli kondisinya. Ya, monopoli. Kita mau perlu telepon di rumah, mau pasang, ya harus hubungin PT Telkom. Kita mau kirim surat, mau nggak mau ke PT Pos. Ya, kalau satelit sih banyak yang menggunakan TV dan lain sebagainya, jadi lebih ke B2B, bukan masyarakat umum. Nah, ini jadi itu eranya. Telekomunikasi sendiri berkembang karena adanya perkembangan teknologi yang akhirnya juga memicu kepada pemerintah mengharuskan akhirnya, oh nggak mungkin nih dikelola secara monopoli. Mulai pecah. Nih di tahun 90-an itu, pertengahan 90-an pecah. Jadi pun satunya 2G itu gitu. Jadi awalnya kita mengenal yang first generation ya fixed phone itu, telepon kabel, nggak bisa kemana-mana gitu ya, situ. Yang kemudian kita muncul dengan adanya GSM. Nah, disitulah muncul generasi 2G, ya, generasi 2G. Yang di situ kita sudah mulai dengan bangganya saat itu pakai Nokia, pakai Motorola StarTech gitu ya, udah bisa SMS. Nah, sebelumnya kan pakai pager. Jadi kayaknya kalau Pak Sugi tuh udah langsung senyum-senyum, titip pesan tuh gimana dulu, titip pesan dulu, baru kemudian pesannya disampaikan gitu ya. Nah itu jadi pakai pager dulu untuk menyampaikan pesan. Kesininya ya sudah bisa masuk di telepon. Nah ini sudah sesuatu yang memang upgrading lah ya. Nah masuk kemudian di tahun 2000-an kita mengenal dengan adanya 3G. Nah, di situ sebetulnya persaingan udah semakin ketat karena tidak cuman dari GSM, tapi muncul juga dari CDMA. Nah, jadi awal tahun 2000-an itu kita ada 11 operator seingat saya yang ada di Indonesia. Nah, jadi disitulah gontok-gontokannya. Telekomunikasi saat itu boleh dibilang berdarah-darah juga gitu ya. Ya, perang SMS sampai Rp0 dan lain sebagainya. Dulu kita SMS harganya 250 gitu ya. Sampai kemudian gitu nego, seingat saya masuk ke jalur hukum, akhirnya dikeluarkan rate 150 gitu ya, 150. Walaupun Asia waktu itu bikin kalau per pesan satu huruf Rp1. Nah, itu maksimum 140 karakter tuh. Jadi bisa 140 perak sebenarnya gitu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, itu tahun 2010-an mungkin baru kemudian kita mengenal yang namanya 4G. Nah, di 4G ini kita punya bisa udah mulai video call, kita sudah bisa telekonferensi. Video call itu dimulai di 3G. Di 4G itulah kita mulai video conference, kemudian HDTV gitu ya. Jadi sudah semakin canggih sebetulnya. Nah, tahun ini, mungkin ini juga momentumnya pas nih gitu ya. Kemarin kita baru launching nih, salah satunya ada yang di Telyu juga, 5G gitu ya. Gitu. Kita akan sudah mulai masuk ke 5G. Nah, di 5G ini banyak sekali gitu kemampuan-kemampuan yang bisa dieksplor. Ya. Ke depan ini nanti diharapkan dokter-dokter katanya operasi bisa remote ya, dari jarak jauh. Nah, walaupun saya merinding sih ngebayanginnya. Kayaknya ngeri gitu ya. Berani nggak Pak Ardan? Enggak, Bu. Suntik vaksin jarak jauh aja, nggak usah operasi. Suntik vaksin jarak jauh. Langsung aja sering salah apalagi. Iya. Nah, tapi nanti akan ke sana arahnya. Ada artificial intelligence, virtual reality, itu yang akan kita hadapi gitu ya. Mobil-mobil nanti katanya udah nggak perlu supir ya. Jadi udah jalan sendiri semuanya. Nah ini tadi saya juga sempat cari-cari data, katanya Tokyo nanti Olimpiade rencananya udah pakai 5G. Nah nggak tahu nanti mau ngapain dia gitu. Tapi udah prepare sampai ke arah sana. Nah dengan Indonesia gitu ya, konsumen Indonesia saat ini saya cari data untuk posisi saat ini memang rada susah, tapi kita flashback lah ya. Sampai dengan 2019 itu mayoritas masih banyak yang di 2G. Sekitar 70-80% itu masih mayoritas di 2G. Nah, sebetulnya
yang saya lihat sih sepertinya dengan pandemik ini bergeser, mereka bergeser harapannya pindah ke 4G lah ya gitu. Karena kalau dilihat sebetulnya gadget-gadget 4G ini juga sudah lebih banyak, dan mungkin juga tuntutan di masa pandemi untuk anak belajar online dan lain sebagainya akhirnya memaksa mereka untuk masyarakat Indonesia ini membeli si 4G ini gitu ya. Jadi ngarah ke arah sana. Nah, di sini sebetulnya dari pandemik ini saya jeleknya sebetulnya kalau mau ngomong bahwa pandemik ini adalah konspirasi, ya mungkin saja karena ini memang kalau dilihat dari sini akan menguntungkan. Terjadi shifting, memaksa orang untuk shifting gitu. Ya, shifting dari yang mayoritas tadinya 2G sekarang jadinya mau nggak mau dia harus video conference, jadi harus pindah ke 4G. Harus pindah ke 5G bahkan gitu ya, gitu ya, dan akhirnya ya semua harus membiasakan diri ke arah sana, membiasakan berbelanja online gitu ya. Kita yang biasanya selalu apa-apa harus keluar, apa-apa harus itu sekarang di rumah sendiri, gimana caranya kerja harus mampu melakukan semuanya sendiri. Saya kan biasanya kalau ngajar online di sana di kampus kan enak ya, tinggal minta tolong teman-teman yang ada di atas di lantai 3, tolong settingin segala macam, saya duduk udah beres. Sekarang kan terpaksa kita harus setting sendiri segala macam sendiri. Nah, inilah sebetulnya kalau dari sisi pemasaran buat telekomunikasi ini adalah peluang. Walaupun saya lihat datanya di tahun 2020 mungkin nanti Pak Sugi bisa konfirmasi juga datanya benar apa enggak, terjadi penurunan jumlah pengguna. Tapi menurut saya ya wajar sih, seleksi alam lah ya, karena memang di pola yang terjadi di Indonesia ini, jumlah pengguna seluler dengan nomor seluler yang terjual itu abnormal. 120% dari jumlah penduduk, coba. Ini kan aneh gitu. Nah, jadi tapi memang banyak, termasuk saya juga ini punya 2 nomor gitu. Ya, saya loyalisnya Indosat dari tahun 2004, tapi saya karena di Telkom sekarang mau nggak mau harus pakai Telkomsel juga gitu ya. Itu. Jadi saya loyalis untuk 2 ini. Nah, inilah yang menjadi peluang-peluang bagi pemasaran di saat ini gitu ya, untuk di telekomunikasi. Dan menurut saya dengan pemasarannya sendiri sekarang mengarah ke digital dan dengan konsumen yang terpush shifting ke digitalisasi sekarang, ini adalah peluang yang sangat besar. Baik ini bagi perusahaan telekomunikasi atau bagi di sini yang punya bisnis gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Mungkin saya sendiri juga kalau ngajar selalu berpikir bahwa ini mayoritas UMKM, perusahaan-perusahaan kita masih banyak menggunakan pemasaran konvensional toolsnya. Karena mayoritas masyarakat kita masih ada di 2G yang tidak mungkin kita garap secara digital gitu, 2G itu. Gitu. Nah, kalau sekarang tershifting pindah, nah kita bisa konsentrasi lebih full ke digital marketing. Jadi taktik-taktik pemasaran yang bisa dilakukan saat ini adalah lebih banyak ke digital justru arahnya gitu. Jadi kita bisa lakukan pemasaran menggunakan media sosial, mungkin, dan ini pun data-data tadi saya lihat Pak Gadang juga join gitu ya, bisa di grab gitu, nanti bisa diolah datanya nih sama Pak Gadang gitu ya. Nah, kita lakukan data analitik, kita lihat perilaku ini. Nah, walau alam sih si pengguna media sosial ini masih dia pencitraan di media sosial dengan realnya berbeda, atau mungkin nanti udah muncul semakin sering spontanitas, tapi hal-hal tersebut kita bisa capture semuanya gitu ya. Analitiknya pun tidak cuma data teks gitu ya, berupa teks, tapi nanti sudah geser sekarang dengan image juga dengan video gitu ya, bisa menganalitik itu sehingga nanti ini ya kita bisa lakukan analisis ini dengan baik. Kita lihat perilaku konsumen ini seperti apa. Nah, kemarin ada selentingan juga, Instagram ini sudah tidak
concern lagi di foto, tapi dia sudah geser ke video, makanya dia launching fitur baru Reel itu yang mau nyaingin TikTok. Gitu. Jadi diharapkan ini nanti menjadi media promosi, ya, media promosi yang bisa lebih baik gitu. Dan itu ya tadi karena sekarang dimungkinkan untuk dianalisa videonya, ya itu juga bisa menjadi sebuah analitik. Nah, jadi kalau kita mau membuat sebuah taktik, tetap di awal adalah kita kenali siapa dulu customer kita. Nah, walaupun kita sekarang akan diserang mungkin pesaing-pesaing dari telekomunikasi atau siapapun, sekarang kita sudah bicaranya global, OTT, bermain, dan lain sebagainya. Tapi saya yakin kita di sini lebih mengenali siapa customer-customer kita. Karena Indonesia merupakan salah satu yang jadi bidikan dari seluruh dunia untuk konsumen. Karena dari jumlah penduduk banyak, kemudian potensi pendapatan juga tinggi. Nah, kita sebagai orang Indonesia pasti lebih paham apa sih maunya. Nah, kita bisa create produk-produk seperti apa sih yang bisa kita buat saat ini untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan customer-customer kita. Gitu. Nah, jadi nanti kalau kita bisa create dengan baik, kita bisa komunikasikan dengan baik. Nah, harapannya nanti pengguna kita lah yang akan menggunakan produk-produk kita sendiri. Gitu. Mungkin itu dari saya, Pak Ardan. Baik, terima kasih Bu Maya. Baik, jadi taktiknya itu sekarang sudah mulai ke digitalisasi gitu ya Bu ya. Oke Bu, nah tapi memang sebenarnya untuk taktik marketing ini apakah hanya dua gitu Bu, konvensional dan digital gitu, atau taktik itu seperti apa gitu Bu? Detailnya sebetulnya bisa beragam. Jadi kalau dalam marketing, ketika kita membuat strategi marketing itu sebetulnya kan strategi itu jangka panjang ya. Jadi kita pasti lakukan segmentasi, targeting, positioning. Nah kemudian kalau berbicara taktik itu adalah programnya. Jadi tetap biasanya di bauran pemasaran, produk, price, place, promotion. Makanya tadi saya bilang kita create produknya sesuai kebutuhan gitu ya. Karena kita konsumen tahu. Ya Bu ya. Iya. Gitu. Kemudian kita komunikasikan, kita sampaikan dengan cara-cara yang mereka mau gitu karena kita lebih paham dengan kondisi konsumen-konsumen kita. Nah, harapannya nanti ini juga salesnya lebih baik gitu, dan menurut saya potensinya sekarang lebih beragam karena tadi ada artificial intelligence yang akan bermunculan, IoT bermunculan gitu ya, VR bermunculan. Nah, itu yang kayaknya lagi disiapkan oleh teman-teman di telekomunikasi untuk itu semua gitu. Kedepannya akan mengarah ke sana. Minimum standar yang akan dilakukan adalah sekarang bagaimana mengoptimalisasi menjual paket-paket data untuk lebih banyak digunakan ke sana ya Pak. Itu kalau misalkan untuk taktik ini Bu Maya ya, ini kan temanya adalah taktik marketing untuk memenangkan persaingan di industri telco. Nah, apakah setiap industri itu taktiknya sama atau berbeda atau bagaimana ya Bu? Biasanya kecenderungannya. Karena kalau saya suka lihat nih Bu, kadang-kadang kalau lagi rame gitu ya, rumah makan jangan tengok kiri, rata-rata semua rumah makan gitu ya. Apakah seperti itu atau bagaimana ya Bu? Ya betul, harusnya masing-masing punya kekhasan sendiri kalau dia paham sebetulnya konsumennya itu seperti apa. Gitu. Tapi mungkin kalau kita lihat nih strategi-strategi yang seperti itu yang ditiru oleh, jadi lihat ini sukses, coba niru gitu ya. Kayak tambal ban, motor Raffi Ahmad nggak pernah kesini gitu ya. Bener sih, nggak pernah ke situ gitu. Tapi di situ ada gambar Raffi Ahmad. Orang kan jadi lihat, katanya gitu. Terus salah baca gitu. Jadi dia mampir, disangkain Raffi Ahmad pernah ke situ, padahal tidak pernah gitu. Nah, kayak gitu itu sekarang saya lihat lagi rame gitu ya, yang ya mereka karena mungkin keterbatasan kemampuan dari UMKM, mereka mencoba untuk membuat. Jadi akhirnya mereka mencoba meniru dari kesuksesan orang lain. Kenapa kita tidak coba begini? Mungkin karena keterbatasan kemampuan saja gitu. Harusnya sih yang namanya taktik kan namanya juga berstrategi ya, buat
menghadang lawan. Jadi harusnya berbeda gitu. Tapi sepertinya karena keterbatasan kemampuan, nah jadi mereka ya udah saya tiru saja dan sah-sah saja sih karena mereka kan tidak mengejar menjadi market leader. Nah kalau misalnya mau mengejar menjadi market leader ya harus dengan sesuatu yang berbeda, benar gitu menurut saya. Berarti kalau dia menyasar market leader biasanya lebih agresif gitu mungkin ya Bu ya untuk menyasarinya. Oke, baik. Terima kasih Bu Maya. Baik, mungkin kita ngobrol juga dengan Pak Sugi nih terkait dengan taktik marketing yang ada di perusahaannya di Indosat mungkin ya. Pak Sugi, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk kami gitu Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang menarik dengan yel-yelnya Telkom. Semangat pagi. Pagi. Itu saya masih ingat ini. Makasih Mas Ardan, Kang Ardan, Bu Maya, terima kasih ini yang membimbing saya kemarin, Pak Palti. Saya masih ingat Pak Palti ini mengajarkan 3 kata yang sampai hari ini saya masih ingat. Mas, kalau mau memenangkan di digital itu ada 3. Saya masih ingat sampai hari ini. Apa tuh? 1, low cost, speed, sama innovation. Nah, saya masih ingat. Betul itu. Good. Lulus berarti layak. Layak jadi alumni itu. Ya. Terima kasih. Salam juga buat Bu Iin. Semoga cepat sembuh ya. Saya dengar kemarin sakit sama Bu Siska. Selamat sore. Hari ini yang menyenangkan buat saya gini, sebelum kita agak serius gitu ya. Hari ini sepertinya kan ada dari teman-teman ini ya, Mas Kang Ardan. Ini ya, yang adik-adik semester 2 sama yang ini ya, mahasiswa baru ya. Ya, calon mahasiswa dan yang mau masuk konsentrasi, Pak. Oke, mungkin saya sebelum agak serius nih Mbak tentang marketing, saya ada satu nih experience yang mungkin saya akan sharing buat adik-adik. Di era digital ini memang paling bagus ya. Khususnya saya pengalaman pribadi waktu itu saya kerja di Indosat sudah lama ya, dari tahun 95 saya udah masuk. Jadi yang diceritakan Bu Maya tadi itu saya mengikuti. Saya ikut transformasi Indosat itu sudah 4 kali. Termasuk dulu saya yang jualan pertama kali Telkomsel itu saya dan tim ya di Bali saya jualan. Telkomsel belum ada di Bali. Kami Indosat yang menjual waktu itu. Sampai akhirnya kita split off dengan Telkom ya. Oke ya, ini cerita. Dan, di usia yang sudah apa ya, sudah ya, saya waktu itu daftar di itu saya kira itu saya paling muda ya, minimal hampir rata-rata. Begitu masuk pas saya kaget semua. Lah kok saya paling tua? Wah, salah. Akhirnya saya sampaikan ke teman-teman, lu masih sekolah begitu. Ternyata saya paling tua di sana. Hal yang menarik adalah gini, kenapa waktu itu saya sekolah? Jadi saya berpikir adalah saatnya saya masuk lagi ke inilah ya, ke kelas lah ya. Belajar hal-hal yang baru, karena kalau saya terus di industri tanpa saya bertanya dan mengasah ke kampus itu saya bisa ketinggalan, dan valid saya ketinggalan jauh. Alhamdulillah kemarin itu saya saya kuliah di Telkom itu benar-benar sebuah keberuntungan buat saya, dan saya sampaikan ke teman-teman hari ini ke tim saya, tolong kamu sekolah lagi, ilmumu itu sudah ketinggalan lama. Khususnya anak tim saya yang kelahiran 80, saya bilang, lu sekolah lagi dah, ilmumu itu jangan valid lagi. Saya bilang gitu ya ke anak-anak ya, ke tim saya untuk sekolah lagi. Dan valid, jadi di era digital ini adik-adik, rekan-rekan, jadi industri ini bergeraknya sangat-sangat cepat gitu ya. Kalau tadi Bu Maya bilang bahwa sekarang eranya 5G, sebenarnya kita dengan teknologi ini kita terus didorong gitu ya, terus didorong. Kalau tadi berbicara 5G, kebetulan saya juga lagi ikut menganalisa bagaimana kami menggarap khususnya untuk wilayah rural itu ya, yang di kepulauan. Kalau teman-teman di Jawa kan nggak terasa. Bagaimana membayangkan di kepulauan di Papua, di Maluku, Ternate. Kemarin kita uji coba lagi menggarap punya bisnis plan
untuk kerjasama sama Loan. Nah, kita ada lagi jajakin 2 teknologi, yaitu Loan sama Airbus ya. Jadi bagaimana BTS yang taruh di bawah itu, teman-teman, itu akhirnya ditaruh di atas, diterbangkan pakai balon atau alternatifnya pakai ini pesawat remote. Nah, gitu. Jadi kita terbangkan, nanti mereka mengudara selama 6 bulan di stratosfer gitu sana. Nah, teknologinya sampai segitu ya, sampai segitu. Hari ini juga kalau kita berbicara industri telekomunikasi ya, telekomunikasi teknologinya kan terus bergerak gitu ya. Terus di satu sisi operator ini sekarang lagi perang harga. Jadi ternyata tidak 001 aja Bu. Hari ini itu semua perang harga. Halo kan you go, saya masih ingat itu. Statementnya Pak Patimas di era digital ini, halo kan you go, bener itu. Jadi setiap quarter, setiap bulan itu kita terus meluncurkan tarif yang berbeda. Jadi telekomunikasi ini salah satu industri yang secara produk itu life cycle-nya itu cepat sekali. Ya. Jadi kalau kita di FMCG kan ya lifeboy ya gitu-gitu aja, tapi di telekomunikasi enggak. Jadi benar-benar kalau kita bicara retail telekomunikasi itu sangat unik. Karena apa? Telekomunikasi ini kalau ibaratnya kita itu jualan sesuatu yang tidak nyata, barang goib. Nah, kalau berbicara distribusi lebih pusing lagi berbicara telekomunikasi ini. Karena apa? Kalau di FMCG Anda distribusi barang rinso itu sudah selesai, paling terbang-terbangnya antar kabupaten. Telekomunikasi dalam hitungan detik bisa terbang antar pulau. Dalam hitungan detik saya bisa cross selling ya. Artinya perlu ilmu khusus, ilmu distribusi ya gitu ya. Dan saya kemarin itu alhamdulillah dapat pencerahan yang cukup banyak ya di kampus. Apakah itu saja? Tidak, ternyata enggak juga gitu ya. Nah, telekomunikasi di secara distribusi juga dihadapkan nih. Kalau tadi Bu Maya, kenapa jumlah subscriber kok lebih banyak dari penduduk Indonesia? Betul. Jadi sekarang itu anak bayi pun itu sudah sekarang dihitung punya handphone, punya kartu. Ternyata di industri telekomunikasi itu satu orang bisa pegang, nggak ada. Kayaknya hari ini yang pegang 2 nomor kayaknya 1 nomor jarang. Minimal 2, 3 bisa 4. Kadang-kadang nggak usah jauh-jauh aja. Mungkin Mas Bang Adan kalau sudah menikah bisa jadi handphonenya ada handphone yang di lock tidak bisa dilihat sama istrinya. Nah, itu nomornya nomor khusus kayak gitu. Jadi wajar kalau kemudian nomornya itu banyak, itu wajar. Di telekomunikasi sudah seperti itu. Jadi menghitung market share-nya pun juga harus berbeda nanti, gitu ya. Kemudian kita berbicara lagi tentang organisasi. Nah, ini yang menarik, organisasi. Organisasi di telekomunikasi. Saya itu ikut periode 4 kali transformasi di Indosat. Hari ini tuh Indosat mengalami transformasi yang sangat penting ya. Teman-teman kan kemarin agak heboh, Indosat ada beberapa yang ada dipensiunkan gitu ya. Kenapa demikian? Dulu telekomunikasi, adik-adik, namanya telekomunikasi. Hari ini tuh Indosat jaringannya itu tidak dikelola oleh Indosat loh. Saya jadi ingat Pak Faldi dulu masalah membahas tentang Grab kan. Indosat itu sudah terjadi hari ini. Jadi Indosat itu infrastrukturnya bukan lagi dikelola oleh Indosat, dipartnerkan. Nah, ke depan apakah seperti ini? Ke depan bisa jadi merger, bisa jadi kan lagi isunya hangat. Jadi dalam bayangan saya kemarin diskusi ngobrol-ngobrol sama teman-teman gitu. Bisa jadi si telekomunikasi ini nanti akan terjadi dua besar gitu ya. Yang satu berbicara services, only services. Yang satu lagi berbicara full service network provider. Dari hulu sampai ke hilir mereka ini akan fokus dengan bisnisnya mereka yang bisa jadi cuma pipa saja, talurin pipa. Karena apa? Dulu ini cerita, Indosat itu tempo hari kita sempat mengembangkan payment ya, kayak GoPay dan sebagainya. Tapi ternyata itu tidak mudah. Nah, berbicara
tentang marketing digital yang ada di Indosat, ini menarik. Ternyata berbicara marketing di Indosat, kita juga harus melihat yang tadi background-nya bagaimana arahnya marketing itu seperti apa. Ya. Bisa jadi Indosat akan fokus, karena kompetisinya sangat berat, bisa jadi akan ada operator yang fokus saja dengan servisnya, jadi hanya melayani seluler saja. Bisa jadi ada yang full network provider, cuma ini tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Bayangkan gini saja, Indosat itu ada yang melayani B2B, satu melayani seluler. Ini DNA-nya ini sudah berbeda. DNA-nya sudah berbeda. Satu ngurusin kabel, satu ngurusin seluler, itu aja sudah beda, nggak nyambung itu kalau di kantor. Nah, ketika berbicara tidak nyambung ini, semakin ke ujung itu semakin tidak nyambung. Nah, ujung-ujungnya nanti dengan people di transformasinya. Nah, kurang lebih seperti itu, Mas Ardana. Kita berbicara telekomunikasi hari ini itu tantangannya seperti itu. Nah, terus buat Indosat, kira-kira berbicara marketing, ini ada fokus sekarang ke marketing. Kalau tadi Bu Maya kan bilang marketing itu apa bedanya marketing dengan sales gitu. Nah, kalau di telekomunikasi ada 3 hygiene factor. 3 hygiene factor yang kita berbicara sales sama marketing ini ada 3 hygiene factor. Yang pertama itu kita selalu berbicara network. Jadi network ini fardu ain katanya kalau Bu Maya. Fardu ain wajib. Nggak boleh ini. Ya. Kalau sudah jadi kalau kami di Indosat bilangnya network, apa yang harus dilakukan untuk kita memenangkan kompetisi? Pertama network, kedua network, baru yang ketiga. Jadi 1, 2 itu network. Baru yang ketiga ini kita berbicara distribusi dulu. Jadi bukan kalau di industri di kami Bu Maya dibedakan. Jadi yang pertama distribusi. Distribusi baru marketing. Nah, mungkin nanti di mungkin distribusinya harus lebih deep lagi ya. Kalau masukan saya ini distribusi ini menarik. Nah, hari ini di industri telekomunikasi kita punya problem besar dengan distribusi. Kenapa? Distribusi gambaran saja kalau rekan-rekan biasa beli pulsa kan ada di outlet. Ya kan? Di outlet ke bawah-bawah itu kan yang di jalan-jalan itu. Hari ini dengan adanya Covid itu mendorong kontribusi di modern channel-nya. Kami menyebutnya modern channel. Modern channel itu terdiri dari perbankan, terus modern store kayak Alfamart, Indomart, ya kan. Kemudian yang online Bukalapak, Tokopedia dan sebagainya, kayak gitu. Nah, ini kontribusinya lebih besar, semakin besar. Nah, ketika semakin besar ini bukan tanpa masalah. Karena apa? Hari ini kami masih belum menemukan jurus yang paling bagus ya. Di telekomunikasi ini buat Indosat kan tantangannya yang terbesar adalah bagaimana melakukan akuisisi. Kalau untuk saudara yang tua kan sudah market leader gampang ya. Jadi mereka tinggal ibaratnya beli bensinnya aja. Kalau kami di Indosat ini kami bagaimana melakukan agresif akuisisi. Agresif akuisisi ini bisa dimaksimalkan ternyata dari outlet-outlet kecil. Kalau yang untuk Alfamart, Indomart, mereka belum bisa. Mereka hanya jualan bensin saja. Permasalahannya, Indosat itu sudah memberikan policy gitu ya. Secara aturan sudah dibentengin. Oke, di channel modern channel dikasih katakanlah diskonnya sekitar, ya ini contoh ya, contoh 5% gitu. Yang di tradisionalnya kita berikan mungkin 7%. Ternyata ini juga tidak jadi menyelesaikan masalah. Kenapa demikian? Karena hari ini yang namanya modern channel ini bakar uang. Jadi bakar uang. Kayak Bukalapak, Tokopedia. Ini yang jadi mereka sering memberikan program-program yang bakar uang. Bakar uang artinya apa? Mereka mensubsidi silang. Sehingga harga mereka ini jauh lebih murah. Nah, itulah yang menjadi tantangan. Nah, setelah kita berbicara tadi, hygiene factor pertama adalah network, dan distribusi. Nomor 3 adalah kita berbicara tentang marketing. Nah, berbicara marketing ini menarik. Saya ingat dulu Pak Dadang. Nah, Pak Dadang ini seru. Nanti adik-adik kalau lagi saya ngambil digital,
pusing-pusing saya ngambil digital sama Pak Gadang, dikasih ilmu langitan saya sebutan. Kenapa? Lah saya sudah di levelnya bukan level operasional, disuruh Pak Gadang melakukan program, pusing saya di kampus. Tapi nggak apa-apa, kita lalui saja karena itu ternyata hari ini adik-adik harus akan berbicara seperti itu. Apalagi yang kayak saya yang udah tua gini, nah berbicara marketing hari ini itu tidak bisa dilepaskan dengan namanya big data yang kemarin saya belajar sama Pak Gadang ini buat adik-adik nanti. Kenapa demikian? Karena kita akan melakukan profiling pelanggan kita dari data-data yang sebenarnya sudah pertama data internal itu dan cukup banyak kita bisa olah termasuk dari eksternal. Nah, tantangannya di situ. Kalau aktivitinya mungkin yang sudah disampaikan Bu Maya tadi kan TikTok valid Bu. TikTok ini sekarang jadi tren. Jadi kami itu IG itu kami Facebook itu untuk segmen low end ya. Segmen low end. Sekarang untuk youth-nya kami ambil TikTok. Itu valid. Valid kami promonya di situ ya. Jadi di era digital marketingnya apa? Kami sangat fokus sekali dengan ini ya, dengan digital. Bahkan anggaran kami itu yang sebelumnya tahun lalu itu digital marketing itu hanya sekitar 20%. Hari ini sudah kami naikkan sekitar sampai 35 sampai 40%. Kurang lebih seperti itu. Karena apalagi di era pandemi sekarang ini ya. Contohnya kayak di Kota Makassar itu alokasinya sudah hampir 45%. Budget marketingnya. Kurang lebih seperti itu, Kang Ardan. Baik, terima kasih sharingnya Pak Sugianto. Kita sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu Akang Teteh, silakan apabila ada yang ingin bertanya, baik itu kepada Ibu Maya maupun kepada Pak Sugianto, dipersilahkan di kolom chat, gitu ya. Seperti biasa nanti akan ada hadiah bagi 2 orang penanya pertama, gitu ya. Jadi silahkan. Baik, Pak Sugi ya. Pak Sugi, kalau misalkan tadi bicara tentang marketing ya Pak, seberapa besar sih Pak kontribusi dari taktik marketing ini untuk tadi meningkatkan mungkin dari nilai di Indosat sendiri gitu Pak? Makasih Kang Ardan. Ini menarik. Jadi di kampus itu kan sering kan kita diajarin itu strategik ya. Strategi. Nah, di industri itu kuncinya bukan di strategi. Kuncinya di eksekusi. Jadi yang membedakan nanti di level eksekusi. Sebagai gambaran, pentingnya eksekusi yang tadi dibilang mungkin taktik gitu ya, taktik. Indosat itu sampai membuat grup sendiri. Grup namanya go to market. GTM. Grup ini untuk memastikan agar apa yang diplankan secara strategi ini bisa secara detail dieksekusi sampai di lapangan. Nah, seringan kita itu tidak mendetailkan aktivitinya seperti apa. Ya, di kampus itu biasanya dulu saya waktu S1 sama S2 banyak kan diajarin tentang strategi. Tapi di industri itu penting sekali hari ini itu kita berbicara tentang taktikal atau ilmu eksekusi. Kalau bahasa dewanya itu saya ingat dulu ada yang bilang begini. Strategi is execution. Jadi strategi itu tidak akan berarti apa-apa tanpa eksekusi. Nah, kalau execution apa? Execution is disiplin. Jadi eksekusi ini kuncinya di disiplin. Disiplin is mindset. Nah, mindset di tim kita bagaimana bisa melakukan eksekusi secara disiplin. Nah, disitulah perlunya sebuah taktik. Contoh di Jakarta sudah kita punya begitu banyak produk. Ini contoh simpel aja. Di Indosat itu produknya ada kurang lebih seluler saja paket datanya itu lebih dari 30. Bagaimana kita di ujung bisa menentukan, melakukan segmentasi, kira-kira produk mana yang akan menjadi fokus. Ini contohnya, ya, jadi beda fokus.
Katakan di wilayah saya ada nama Sulawesi, bahkan saya pegang dari Sulawesi sampai Papua. Ada namanya sales area. Sales area itu terdiri dari beberapa kabupaten. Nah, kita juga harus menentukan kira-kira secara taktik dengan budget yang limit, dengan resource yang limit, budgetnya SDM yang limit, kita akan menentukan priority wilayah mana yang akan dimenangkan. Jadi steppingnya kalau kita di taktik, kalau di telekomunikasi itu yang pertama kita pilih teritorinya dulu, wilayahnya dulu, baru kemudian kita produknya, baru kemudian kita pilih activity-nya. Nah, di Bumaya itu kan di bauran pemasaran gitu ya. Nah, kalau kami di industri, karena ini kalau bauran pemasaran, saya kan tidak menciptakan sebuah produk kan, saya memilih produknya. Saya membuat simple supaya ini tim saya tidak pusing. Saya buat pusing. Oke, fokus 3 saja dalam eksekusi. 1, wilayah mana yang kamu menangkan. 2, produk mana yang kamu jadikan hero produk. 3, eksekusinya. Nah, eksekusi ini kan banyak ya. Eksekusi ini biasanya teman-teman ini kan sering membuat program. Semakin banyak program, semakin ketika kegagalannya semakin tinggi. Makanya harus difokuskan. Programnya untuk distribusi apa, programnya untuk marketing apa, programnya untuk digital apa. Contohnya kayak digital, kami fokusnya memilih Facebook sama TikTok saja. Kenapa IG-nya enggak? Kenapa Twitter-nya enggak? Ya kami harus memiliki resource yang terbatas. Kurang lebih seperti itu, Kang Ardan. Thank you. Baik, terima kasih banyak Bapak. Nah ini sudah ada pertanyaan nih yang disampaikan oleh para Bapak. Ardan, boleh komen sedikit? Mangga Ibu, mangga. Nah, ini mungkin salah satu ya. Tadi kan sempat Kang Ardan sempat tanya, taktik untuk setiap perusahaan atau industri itu harusnya beda apa enggak. Nah, ini memang tadi saya lupa. Salah satu keunikan dari telekomunikasi adalah kita itu user. Padahal harusnya kita creating the technology. Itu salah satu kelemahan kita. Makanya kalau kita berbicara 4P, jadi tadi Sugi sempat bilang kenapa jadinya distribusi yang jadi penting, karena kita not creating that product gitu. Produknya kita nggak ciptakan. Ya, jadi ketika kita bicara di marketing mix gitu ya, produknya ya sudah ada, ya sudah, berarti kita cuma fokus ke how to deliver that product gitu ya, sebaik mungkin, bagaimana menyampaikan produk ini sebaik mungkin. Concernnya di situ, karena perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang ada di Indonesia jadi kayak retail sebetulnya, karena dia tidak create produk, dia hanya menyalurkan gitu. Itu perbedaan antara telekomunikasi di Indonesia dan di negara-negara lain, karena di negara-negara lain mereka pada membuat produknya. Nah, saya harapannya sebetulnya dengan hadirnya 5G mungkin bisa membuka celah Pak gitu. Siapa tahu nih gitu. Nanti kita juga bisa lebih sesuai dihasilkan di Indonesia gitu. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bu Maya. Nah ini ada pertanyaan dari Bapak Sidik Nugraha. Selamat sore Pak, untuk digital marketing via TikTok, konten seperti apa yang bisa menarik audiens agar bisa lead ke sales? Lalu bagaimana cara untuk menentukan dan menyusun konten yang dapat engage dengan audiens atau potensial customer? Nah mungkin ini kepada Pak Sugi nih, karena tadi lebih udah mulai pindah ke TikTok gitu ya Pak ya, mangga mungkin bisa. Saya itu wajah saya sebenarnya tidak cocok kalau ngomongin TikTok, ini malu saya. Tapi saya beberapa bulan terakhir ini akhirnya buka TikTok Pak, dan banyak belajar. Justru saya sekarang senang buka TikTok karena buat saya banyak belajar, banyak taktik-taktik, banyak tips-tips yang saya dapat justru di situ gitu. Gitu. Ya. Jadi gimana Pak? Mangga. Kalau terkait dengan TikTok ya, jadi gini, hari ini itu perusahaan ya, kita berbicara kayak Indosat gitu ya. Ketika berbicara digital, tantangan terbesarnya adalah masalah konten. Konten. Jadi sebagaimana teman-teman Indosat itu bisa membuat konten yang bisa menarik dilihat orang.
Ini tidak mudah. Ya, ini tidak mudah. Sorry, saya ini ada masuk. Nah, masalah konten. Nah, oleh karena itu saya ada experience ini Bu Maya. Bagaimana mensinergikan antara tim yang sudah umur dengan anak-anak yang muda. Dengan saya juga punya program di Apprentice. Saya punya program magang di Indosat juga. Jadi saya akhirnya membuat squad. Saya tidak bisa menggunakan organisasi yang existing. Saya menggunakan squad untuk membuat konten. Nah, akhirnya saya kolaborasikan antara mahasiswa, karyawan yang muda dengan manajer-manajernya. Karena kalau saya kasihkan ini proyek ke manajernya, nggak akan jalan. Saya udah coba nggak jalan. Nah, ternyata akhirnya konten-konten ini yang mampu menghasilkan adalah anak-anak mahasiswa yang magang-magang di tempat kami. Jadi kalau karyawan yang sudah permanen itu tidak bisa buat. Itu cuma bisanya menilai doang. Kali kalau membuat susah mereka akan buat. Jadi itu ya. Kalau berbicara kita mau TikTok, mau FB, mau Twitter sebagainya, sebenarnya adanya di konten tantangan terbesar. Bagaimana kita membuat konten secara menarik. Nah, kata menarik ini kita kan harus, kalau Bu Maya tadi bilang lihatnya adalah siapakah audiensnya. Ya, audiensnya siapa? Kalau untuk anak muda ya kita pakai TikTok karena mereka lagi banyak digandrungi oleh anak muda. Ya kan? Bagaimana menarik? Lihat aja trennya apa kayak gitu. Jadi bahkan gini, ada yang menarik begini. Dulu saya masih dulu itu kalau Indosat membuat program itu kan yang namanya program ya, corporate itu kan harus dari headquarter. Itu enggak semua ya. Distandarisasi, videonya dibuat bagus gitu. Nah, di era digital ini saya bilang, sekarang di era digital ini bukan lagi kita headquarter yang membuat, tapi yang membuat konten itulah kita semua. Kalau perlu, pelanggan kita yang membuat konten. Sehingga menjadi kita memiliki resource yang banyak. Resource konten yang banyak. Hari ini itu tantangannya jadi seberapa banyak resource konten yang kita miliki. Dan seberapa menarik. Kalau semuanya diserahkan ke headquarter, paling-paling ya gitu-gitu saja, sangat standar. Sedangkan pelanggan itu pengennya adalah sesuatu yang sifatnya personal. Contohnya gini, kalau saya membuat konten TikTok, saya mungkin sebarkan itu ke teman-teman, ke alumni yang kenal dengan saya, dia lebih appreciate TikTok saya daripada TikTok yang dibuat corporate oleh Indosat. Jadi di era digital ini lebih sifatnya personal. Personal, mulai dari package-nya, package produknya itu akan lebih ke personal. Indosat punya namanya hot promo package. Jadi hot promo package ini yang package antar orang beda-beda. Nah, dalam campaign ini termasuk orang itu lebih suka personalisasi. Itu menurut saya sih. Gitu. Baik, terima kasih Pak Sugi. Tadi berarti ujung-ujungnya adalah kita harus mengenal dulu audiens kita gitu ya ketika mau melakukan tadi memberikan konten-konten harus menarik, harus sesuai dengan audiensnya dan juga kalau bisa masif dan personal gitu ya. Untuk membantu mau apapun gitu ya, mau nanti TikTok, mungkin nanti ada media lainnya mungkin ya Pak. Tetap yang dipegangnya adalah itu. Baik, terima kasih Pak Sugi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Suparti Asno. Bapak Ibu selamat sore, saya mau bertanya Setahu saya, untuk marketing sesuatu produk atau barang akan berbeda-beda sesuai barangnya atau market yang dituju. Dan strategi apa untuk mempertahankan revenue atau sales? Terima kasih. Nah, ini mungkin ke Ibu Maya dulu, baru nanti ke Pak Sugi mungkin ya. Mangga Bu Maya. Punten, tapi saya agak kurang clear. Bu Marti ada ya? Bu Suparti. Ada, Bu Suparti. Mungkin bisa langsung aja, Bu. Gini Bu Maya, yang tadi awal kan Bu Maya marketnya market masalah telkom ya. Zaman dulu katanya kan market tidak perlu, padahal kan perlu, cuman beda mungkin marketnya. Bukan market yang mencari peluang pasar, tapi mensosialisasikan produknya supaya masyarakat mengenal produk itu. Terus kan beda-beda produk kan beda-beda juga cara memasarkannya.
strateginya juga berbeda dengan network yang berbeda. Nah, apa itu harus begitu atau harus gimana? Terus strategi apa supaya revenue atau sales itu tetap dipertahankan gitu. Dengan cara apa gitu. Gitu kan Bu Maya. Nggak dengar ya? Punten tadi agak hilang suaranya. Oh, maaf. Iya, tadi yang mana ya? Dari ulang atau gimana? Tadi kan setiap pasar berbeda-beda. Nah, terus Ya. yang ditanyakan apa, Bu? Ya itu apakah emang seperti itu atau kan mempunyai strategi yang sama untuk market yang berbeda itu atau gimana? Itu versinya saya kan berbeda atau harus gimana? Kedua, strategi apa untuk mempertahankan revenue intinya gitu aja, Bu. Baik, terima kasih. Oke. Saya nangkep sih. Jadi gini, tadi sebetulnya gini Bu, waktu tadi saya cerita zamannya telekomunikasi zaman dulu, monopoli. Nah, monopoli itu sebetulnya ya boleh dibilang kita nggak terlalu effort pemasaran, karena ya hanya nggak ada pesaingan Bu. Jadi kalau cerita Pak Sugi tadi harus low cost, harus strategi low cost segala macam, nggak perlu gitu. Kita cukup menyampaikan kita punya produk ini ya pasti dibeli, karena tidak ada pilihan. Nah, jadi sebetulnya ketika kita membuat sebuah strategi untuk setiap industri, untuk setiap perusahaan, ini biasanya kalau dia orientasi bisnis, jadi saya gabung ya Bu ya jawabannya. Kalau dia berorientasi bisnis, maka dia biasanya berorientasi pada profit. Nah, untuk perusahaan non-profit, dia juga berorientasi pada sales, tapi profitnya memang tidak dibagikan kan, biasanya seperti itu. Tapi dia juga mengejar sales. Nah, jadi di sini kita perlu membuat yang namanya strategi itu berdasarkan kondisi lingkungan di mana dia berada pada saat itu. Kondisi lingkungan yang berubah, yang bergerak sangat dinamis, itu akhirnya memicu untuk kita selalu melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan tersebut. Makanya tadi Pak Sugi mempersepsikan bahwa strategi jadi seolah-olah nggak penting. Yang lebih penting adalah taktik. Sebetulnya kenapa? Bukan tidak penting strategi tersebut, tapi karena lingkungannya berubah sangat dinamis, sangat cepat nih gitu. Jadi udah nggak bisa mikir jangka panjang. Di jangka panjang itu sebetulnya kita harus punya proyeksi bahkan 25 tahun ke depan, 30 tahun ke depan ini kita mau ngapain gitu. 5 tahun ke depan, sekarang boro-boro kita mau mikir aja, apalagi di kondisi pandemi, bulan depan nih kayak gimana kondisinya kita nggak bisa. Nah, jadi nggak mungkin kita berbicara jangka panjang, karena lingkungan yang berubah sangat cepat. Akhirnya karena kondisi lingkungan yang berubah sangat cepat, akhirnya taktiklah yang menjadi penting. Karena taktik berbicara di dalam jangka pendek. Dan taktik itu bisa bergerak cepat sekali. Dan sekarang di era internet, saya dulu tahun 90-an ke BIJ sama Pak Palti. Dulu tuh kita lihat yang namanya jualan saham itu ada di jam-jam tertentu di BIJ. Dibuka jam 10 pagi, jam 2 gitu ya. Sekarang kan nggak seperti itu. Setiap saat dia bergerak pasarnya. Nah, karena apa? Informasinya mengalir. Ada di internet semua, jadi sangat dinamis. Nah, jadi kalau mau memenangkan persaingan, pasti kita harus kenali dulu environment kita kondisinya seperti apa. Dari situ kita buatkan strategi, atau bahkan kalau bergerak sangat cepat, ya langsung bicara di taktik saja. Harus bagaimana menghadapi situasi tersebut. Agar kita bisa tadi memperoleh untung gitu. Itu Bu. Baik, terima kasih Bu Maya. Mungkin dari Pak Sugi ada tambahan? Saya sepakat dengan Bu Maya tadi. Betul, di era digital ini, Bapak dan Ibu, ini dunianya benar-benar berubah. Benar-benar berubah. Saya kerja itu sudah nggak ngerti jamnya jam berapa gitu sekarang itu. Gambaran saja, saya sampai menyebut sekarang itu periode jam kerja jam 6 sampai jam 10 itu adalah relaksasi. Saya menyebutnya gambarnya seperti itu supaya merubah mindset tim saya bahwa di era digital ini kita itu sekarang itu sangat dinamis. Nah, menyambung pertanyaan yang tadi itu, kira-kira nih produk atau barang yang gimana di era digital yang hari ini gitu ya.
Bapak dan Ibu, yang saya baca dari beberapa literatur ya, termasuk Indosat, hari ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, hari ini dengan era digital itu orang semakin pengennya dipersonalisasi. Dipersonalisasi. Gambaran simpelnya gini, zaman dulu namanya catering, itu kalau kita masak banyak. Ya, masaknya banyak, ini catering biar mudah. Hari ini Bapak dan Ibu, di era digital ini, catering itu ada yang punya spesialis saja. Jadi spesialis catering nggak perlu buka macam-macam, dia upload, besok saya pengen masak ini siapa yang order. Paginya dia ke pasar. Nah ini kan benar-benar personalisasi kan, gitu, ya kan? Kemudian contoh lagi, nggak usah berbicara telco lah, chef, gitu, chef ya. Dulu kan kita kalau saya kan kebetulan dulu sekolahnya di tourism, saya kesasar aja di telco ini, sekolah di tourism kesasar di telco gitu. Nah chef itu dulu itu harus belajar semua masakan. Hari ini chef itu cukup Anda akan memiliki keahlian tertentu, fokus terhadap tertentu, maka Anda akan lebih diapresiasi. Contohnya, jangan heran kalau hari ini tuh kalangan jet set itu mereka akan mengundang chef-chef yang hanya ahli mungkin untuk masakan Jepang aja, atau mungkin untuk 10 jenis masakan kayak gitu. Jadi akhirnya itu semakin kita akan semakin ke personalisasi. Oleh karena itu, dalam hal ini Indosat itu kita coba berusaha sekuat tenaga. Contoh lagi ya Google. Google itu kan sudah personalisasi. Buka aja Google, YouTube lah. Kita suka buka apa di situ akan nanti kita disodorin nih videonya ini. Itu kan salah satu bentuk dari personalisasi sebuah produk. Nah di era sekarang ini mungkin Bapak dan Ibu yang masih memiliki bisnis yang tradisional bisa jadi ini masih tetap. Tapi namanya bisnis tradisional, konsumennya ini kan, customer-nya kan semakin lama kan berganti nih. Contohnya saya mungkin punya warung pecel gitu. Hari ini saya bisa survive. Bisa jadi anak saya sekarang sudah nggak suka pecel. Saya suka, tapi hari ini anak saya udah nggak suka pecel, sukanya makanan-makanan fast food kayak gitu. Jadi di era digital ini kita perlu antisipasi kira-kira bisnis saya nanti ya 5 tahun lagi masih langgeng atau enggak. Nggak usah 5 tahun lah, 2-3 tahun lagi masih bisa survive nggak? Nah, yang menarik di lingkup yang besar, sepakat yang dikatakan Bu Maya, hari ini perusahaan bingung. Kita jangan-jangan boro-boro bicara blueprint ya. Bicara yang strategi 5 tahun ke depan. Berbicara 1 quarter aja kadang-kadang sudah ganti. Nggak usah jauh-jauh. Kemarin saya sudah cukup optimis ya, dengan Indonesia itu COVID-nya bagus gitu kan ya. Hari ini semuanya dengan varian Delta, semuanya sekarang lockdown. Pusing lagi saya, harus merubah semua taktik saya di lapangan. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Maya dan Pak Sugi. Semoga sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Suparti ya Bu. Baik, kita lanjutkan lagi. Ada satu pertanyaan terakhir Bapak Ibu dari Ibu Anggi. Selamat sore, di era digitalisasi sekarang ini, bagaimana perusahaan-perusahaan tradisional yang sudah lama berdiri bisa bersaing dengan perusahaan baru yang lebih aware terhadap penggunaan teknologi, misalnya startup teknologi company yang bisa kita lihat growth-nya masif sekali. Baik, mungkin ini Bu Maya. Mangga Bu Maya. Jawabannya sebetulnya cukup satu kata sih, dia harus mampu adaptasi. Itu aja. Adaptasi ya Bu ya? Iya, dia harus mampu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang berubah gitu. Kalau dia tidak mampu melakukan adaptasi, ya pasti akan tergilas habis oleh yang lain gitu. Dan memang ya seperti itulah bisnis gitu. Ketika bersaing, kita memang harus selalu berusaha melakukan adaptasi, melakukan inovasi gitu ya, karena lingkungannya yang berubah. Gitu. Baik, tapi sebenarnya Bu, kalau misalkan ada nggak sih Bu satu perusahaan atau mungkin usaha yang tidak bisa digitalisasi, harus manual aja gitu untuk marketingnya, atau tidak ada sebenarnya? Kalau marketingnya, saya pikir semua bisa. Oh, semua. Karena kita mau jualan apapun sekarang kan semua bisa. Mau itu barang maupun barang aja kan yang tadinya kita pikir bahwa dia tidak bisa didigitalisasi, kan sekarang ternyata bisa gitu. Gojek, GoFood, yang dulu kita nggak kepikiran ada GoFood, ada apa, ternyata itu menjadi sebuah bisnis digitalisasi gitu sekarang. Jadi celahnya akan selalu ada.
Nah, kalau kita tidak bergeser ke digitalisasi, ya konsumennya, kalau tadi saya cerita kan sekarang sudah shifting nih gitu ya. Kalau kemarin di 2019 70-80% masyarakat Indonesia masih berada di 2G. Nah, itu berarti masih pada di konvensional gitu. Nah, dengan adanya pandemi mereka shifting nih gitu ke 4G karena ya alasan anak sekarang harus sekolah online dan lain sebagainya. Akhirnya kan shifting nih ke 4G. Sehingga kalau shifting ke 4G, si customer-nya juga udah bersosial media biasanya gitu kan, mau nggak mau kepaksa dengan hal-hal seperti itu. Minimal dengan WhatsApp dan lain sebagainya. Ini udah geser gitu. Nah, jadi ketika masyarakatnya, konsumennya sudah bergeser, ya sekarang aktivitas pemasaran kita juga menjadi bergeser prioritasnya gitu, akan lebih banyak di digital. Gitu, jadi mau tidak mau harus beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Baik, terima kasih banyak Bu Maya. Baik, Ibu Maya, Bapak Sugi, mungkin karena waktunya sangat terbatas nih, jadi kita harus mengakhiri gitu ya. Tapi sebelum itu nanti ada satu pertanyaan lagi nih ke Bu Maya dan Pak Sugi. Sebelum itu saya mau mengundang dulu Mbak Uni dari admisi. Katanya ada informasi yang akan disampaikan bagi Bapak Ibu calon mahasiswa ataupun punten bagi khusus untuk bagi calon mahasiswa ini Maya dari Mbak Uni admisi. Mangga Mbak Uni. Ya, hatur nuhun Pak Ardan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Uni dari Pemasaran dan Admisi Telkom University. Pengen kasih informasi, barangkali nanti infonya penting buat teman-teman di sini, khususnya untuk teman-teman yang sedang menggali informasi terkait program Pascasarjana Telkom University. Gitu. Sebelumnya mau menyapa juga Pak Ardan, apa kabar? Bu Maya, Pak Sugianto. Terima kasih juga buat seluruh tim udah kasih kesempatan untuk kita di sini. Saya izin share materinya ya. Enggak. Tapi sebelumnya mohon maaf, kemarin tuh ada masalah di device yang saya pakai. Kalau misalnya nanti ada agak-agak macet, nanti mohon infokan ya Pak Ardan ya. Siap Ibu. Udah muncul slide-nya? Sudah. Oke, kalau tadi Bu Maya dan Pak Sugianto mungkin banyak membahas terkait taktik marketing untuk bersaing di industri Telkom. Mungkin saya di sini mau membahas sedikit taktik untuk bersaing di industri global yang sekarang itu semuanya serba digital dan cepat berubah seperti cepat berubah, harus mengikuti perkembangan zaman gitu. Salah satunya adalah upgrade kemampuan diri, yaitu salah satunya juga adalah upgrade pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dalam hal ini saya fokusnya ke program Pascasarjana, dan bicara terkait program Pascasarjana, saya mau menjelaskan terkait program Pascasarjana di Telkom University. Mungkin dari banyak, mungkin di antara banyak alasan di sini ada salah satu atau beberapa di antaranya menjadi alasan teman-teman kenapa kemarin itu untuk teman-teman yang udah jadi mahasiswa MM di sini melanjutkan studi S2 di Telkom University. Salah satunya di sini mungkin bisa kita lihat adalah sebentar, kayaknya hilang. Sebentar ya Pak Ardan ya. Ada Bu. Saya stop share dulu ya, coba dimunculin lagi. Siap. Nah, sudah muncul lagi? Di saya mah ada. Ada ya? Oh, saya kamu wajib lanjut kuliah S2. Ya, betul-betul itu Bu. Oke. Ada beberapa alasan sebenarnya kenapa teman-teman di sini mungkin kemarin lanjut program S2 gitu. Salah satunya bisa kita lihat di sini adalah gaji tinggi. Itu relevan dengan kondisi yang ada sekarang. Dari Badan Pusat Statistik itu ada survei bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki, semakin besar pula upah yang diterima pegawai. Sesuai juga dengan survei yang dilakukan oleh Biro Tenaga Kerja Amerika, bahwa di sana itu tanpa membedakan jurusan, mahasiswa pemegang titel S2 menerima gaji 19% lebih tinggi daripada pemegang titel S1. Jadi nggak dilihat dia jurusannya dari jurusan apa, tapi kalau misalnya titelnya itu sudah S2, gajinya akan lebih besar dibandingkan dengan teman-temannya yang mungkin masih S1.
Jadi leverage skill to advance your career. Ini merupakan program studi S2 yang ada di Telkom University. Di antaranya di sini adalah ada manajemen, kemudian ada manajemen PJJ juga, ada desain, ada teknik elektro, informatika, forensik digital dan keamanan cyber. Itu merupakan program studi baru. Juga ada teknik industri, dan yang paling baru lagi adalah sistem informasi. Mungkin saya di sini langsung fokus ke program studi magister manajemen, karena di sini kemungkinan teman-teman yang ikut program Ngopi MM ini memang pengen masuk ke Magister Manajemen Telkom University. Jadi di MM Telkom University itu ada nanti dibagi lagi menjadi beberapa konsentrasi, di antaranya adalah Digital Business Strategy, Corporate Finance, ada Digital Marketing juga yang tadi sudah dibahas cukup jelas oleh Ibu Maya, kemudian ada Digital Talent Management, Financial Technology, dan Ecopreneurship. Mungkin untuk yang Digital Marketing ini merupakan salah satu ilmu yang cukup penting di era sekarang. Mungkin teman-teman di sini ada yang aktif di media sosial atau mungkin punya usaha yang usahanya itu dipasarkan atau salah satu pemasarannya lewat media sosial, ataupun teman-teman di sini yang aktif di YouTube, algoritma platform tersebut kan sudah banyak berubah ya. Salah satu adaptasinya mungkin dengan cara mempelajari digital marketing lebih fokus lagi, seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman di sini masuk ke Magister Manajemen, ada beberapa kelas perkuliahan yang ditawarkan. Yang pertama itu adalah kelas reguler atau tatap muka, yang kedua adalah kelas eksekutif. Kalau reguler sama kayak perkuliahan S1, itu Senin sampai dengan Jumat atau sampai dengan Kamis, dari pagi sampai sore. Tapi kalau teman-teman yang bekerja saat ini, posisinya itu nggak perlu khawatir, bisa ikut juga perkuliahan MM di Taliu karena menawarkan kelas eksekutif yang perkuliahannya itu hanya Jumat dan Sabtu aja. Kalau Jumat itu biasanya di luar jam kerja ya, bisa kurang lebih dimulai dari jam 5 atau selepas maghrib sampai nanti kurang lebih jam 11 atau jam 10. Dan nanti baru Sabtunya itu biasanya full day, dari pagi sampai dengan sore. Gitu. Jadi bisa teman-teman mengikuti program yang eksekutif ini. Nah, tapi kalau untuk teman-teman yang di luar Bandung, bisa tetap ikut di kelas MM ini karena kita menyediakan kelas blended learning. Jadi perkuliahannya itu bisa dari mana saja di luar Bandung, di Jakarta boleh. Mungkin teman-teman di sini banyak juga ya yang area bekerjanya atau domisilinya di Jakarta, itu bisa tetap gabung di MM karena blended learning ini gabungan perkuliahan online dan onsite. Perkuliahan online-nya akan lebih banyak, kurang lebih 79%. Tatap mukanya biasanya dipakai untuk UTS sama UAS aja. Itu pun kalau kondisi pandemi seperti ini sepertinya masih akan full online ya Bu Maya ya. Kemudian selanjutnya jalur masuk S2 itu ada beberapa jalur. Yang pertama ada jalur fast track, kalau ini mungkin khusus untuk teman-teman yang masih kuliah di semester 6 di Telkom University. Berikutnya adalah program direct track. Kalau fast track ini jadi percepatan perkuliahan S2. Jadi dalam 5 tahun teman-teman itu sudah bisa mengambil, sudah lulus kuliah S2 karena apa? Sudah bisa mengambil mata kuliah S2 di semester 7 dan 8 perkuliahan S1. Seperti itu. Kemudian kalau untuk direct track ini adalah sama, ini khusus untuk program alumni di mana seleksinya itu tanpa tes. Jadi cukup mengikuti interview saja tanpa harus ikut TPA, ikut TOEFL. Jadi kalau teman-teman di sini nih ada yang ternyata fresh graduate dari lulusan Taliu, males ikutan TPA atau TOEFL karena mungkin wah ribet nih tesnya, mungkin bisa ikutan program direct track ini karena dilihatnya cuma dari IPK sama linearitas. Jadi kalau misalnya teman-teman yang kuliahnya di Fakultas Ekonomi Bisnis atau Fakultas Komunikasi Bisnis itu bisa mengikuti program direct track seperti itu. Dan berikutnya adalah regular track. Kalau regular track ini program seleksi melalui tes. Jadi nanti teman-teman wajib mengikuti TPA sama TOEFL. Kalau interview tetap wajib, dan nanti syarat untuk TOEFL TPA-nya seperti apa saya jelaskan di slide berikutnya. Kelas perkuliahan tadi udah saya jelaskan, kemudian next-nya. Oke, kita ada program unggulan, itu program beasiswa alumni. Jadi buat teman-teman alumni di sini,
yang sebenarnya pengen kuliah tapi mentok sama biaya misalnya, karena banyak sekali agenda-agenda yang sudah direncanakan, mungkin bisa memanfaatkan program beasiswa alumni ini. Beasiswa alumni ini berupa potongan biaya pendidikan sebesar 50%. Syaratnya bisa dilihat di sini. Dilihat dari IPK S1 pada saat S1-nya. Jadi kalau yang non teknik itu IPK-nya minimal 3,5 dan yang teknik itu minimal 3,25 dan lulus dalam 2 tahun terakhir. Dan beasiswa ini bisa diperpanjang untuk semester berikutnya jika dilihat dari IPS sebelumnya. Seperti itu. Berikutnya adalah kita langsung ke syarat pendaftaran. Syaratnya apa aja sih? Yang pertama, nanti kalian harus daftar. Pendaftarannya sudah kita buka dari 18 Januari sampai 6 Agustus nanti. Sebentar lagi ya, nggak kerasa. Kurang lebih 1 bulan kurang lagi nih. Kemudian nanti harus mengikuti TPA Bappenas dan TOEFL. Pelaksananya kita buka sudah 5 gelombang dari awal pembukaan. Pelaksanaan untuk bulan ini diselenggarakan besok hari Sabtu. Tapi jangan khawatir kalau misalnya ada yang belum sempat ikut yang besok, masih kita akan buka lagi di minggu depannya. Itu tanggal 22 Juli kalau nggak salah. Jadi khusus untuk bulan ini kita selenggarakan 2 kali. Tapi nanti kalau misalnya ternyata ada yang belum siap nih di tanggal 22 Juli, masih bisa ada 1 kesempatan terakhir itu di bulan Agustus. Gitu. Kemudian nanti ada interview dan TPK juga, pelaksanaannya di kurang lebih tanggal 9 sampai 14 Agustus. Kalau TPK itu khusus untuk prodi teknik, jadi teman-teman MM di sini nggak perlu ikut tes potensi keahlian. Selanjutnya nanti akan ada pengumuman kelulusan, itu tanggal 26 Agustus, dan ada registrasi pembayaran. Registrasinya online tanggal 27 sampai 10 September dan awal perkuliahannya kurang lebih di 20 September. Buat informasi teman-teman di sini, penyelenggaraan TPA dan TOEFL ini semua dilaksanakannya secara online. Jadi teman-teman kalau tidak perlu khawatir karena situasinya masih belum kondusif untuk kita ketemu langsung menyelenggarakan seleksi, penyelenggarannya online. Jadi dari mulai seleksi, kemudian registrasi, sampai nanti perkuliahan akan diselenggarakan secara online. Berikutnya nanti teman-teman mungkin bisa menyiapkan persyaratan umumnya itu seperti biasa sama kayak waktu kuliah. Mungkin kuliah S1 harus ada ijazah. Tapi kalau di sini ijazahnya ijazah S1, kemudian ada transkrip nilai juga yang tadi saya jelaskan, juga harus ada sertifikat TPA Bappenas dan TOEFL. Kemudian nanti ada rekomendasi perusahaan atau akademik. Jangan khawatir juga, ini nggak perlu datang langsung menemui pemberi rekomendasinya. Nanti kita fasilitasi dengan form online untuk rekomendasi ini. Kemudian ada rencana tesis juga yang harus disiapkan dan mengikuti interview. Kemudian kalau untuk tata cara pendaftaran, nanti teman-teman bisa kunjungin web di smb.telkomuniversity.ac.id/pascasarjana. Semua informasi terkait tata cara pendaftaran, dari mulai daftar TPA, daftar TOEFL, kemudian daftar untuk seleksi S2-nya, untuk pembelian PIN dan lain sebagainya itu ada di sana. Jadi yang pertama nanti bikin akun dulu, kemudian isi biodata, dan tadi upload berkas-berkas yang dibutuhin itu kayak foto, ijazah, transkrip nilai dan lain sebagainya. Kemudian baru nanti kalau misalnya pembelian PIN-nya, PIN pendaftarannya itu lewat online, itu harus cek nomor transaksi. Pembelian PIN itu seharga 400.000 dan nanti terakhir aktivasi kode PIN dan cetak kartu peserta. Mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, teman-teman di sini nanti bisa kunjungin webnya kita smb.telkomuniversity.ac.id atau nanti bisa follow Instagramnya kita pascasarjana_telkomunif, atau nanti bisa langsung kontak ke hotline atau saya langsung boleh ke Uni di 08211588256. Jika ada pertanyaan lebih detail lagi terkait program seleksi S2 ini bisa kontak ke nomor yang ada di sini. Sekian mungkin, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Ardan. Hatur nuhun, Pak Ardan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Mbak Uni, hatur nuhun atas informasinya untuk para calon mahasiswa MM di sini. Baik, karena tadi waktunya kita sudah mepet, sudah habis sebenarnya. Nah, ini sebenarnya bukan pertanyaan Bu Maya ya. Saya mau minta tolong sih sebenarnya.
Aduh, mau minta tolong nih, karena kalau kita lihat nih Bu Maya, konsentrasi digital marketing ini kan setiap semester ada selalu gitu ya, selalu ada. Peminatnya luar biasa gitu. Nah, ini apakah Bu Maya itu ketika semester 1 gitu ya, memberikan jurus-jurus taktik-taktik marketing gitu, sehingga mahasiswanya pada tertarik gitu ya, untuk memilih konsentrasi marketing atau bagaimana nih? Jadi saya mau minta tolong ke Bu Maya nih agar menjawab keraguan dari yang mungkin pengen masuk kuliah di S2 manajemen nih, aduh mau nggak ya, gimana tuh? Kalau saya share taktik-taktik dan lain sebagainya sih mungkin kita tanya alumni yang merasakan waktu itu kenapa tergiring ke situ gitu. Gitu. Tapi kemarin sebetulnya ada satu mahasiswa yang setelah sosialisasi kemarin menghubungi saya. Jadi ya karena dia merasakan adanya keraguan itu jadi galau gitu ya. Mungkin karena yang dia rasakan adalah bagaimanapun, karena waktu itu kalau nggak salah Bu Iin juga yang menjelaskan gitu ya. Jadi ketika para ketua konsentrasi ini boleh dibilang berjualan, ya kalau orang marketing kan biasa jualan, jadi lebih menarik katanya gitu. Jadi mungkin karena refleks kita aja sebetulnya pembawaan yang memang sudah ada di pribadi masing-masing, mungkin ketika dibandingkan merasa bahwa oh ini lebih terlihat ya tujuannya untuk apa, mereka ngapain, jadi itu yang menjadikan kenapa digital marketing mungkin jadi lebih banyak peminatnya. Tapi coba kita tanya pada alumni ini kenapa tergoda? Gimana Pak? Saya Bu. Kenapa dulu tergoda masuk digital konsentrasi pemasaran katanya? Ini beruntung sekarang itu udah ada digital marketing. Dulu waktu saya itu digital bisnis kalau nggak salah, digital konsentrasinya. Sekarang malah fokusnya digital marketing. Gini, mungkin ini kan ada banyak mahasiswa yang baru ya. Kemarin kan seperti saya ceritakan pada saat saya sekolah itu kan saya yang paling tua gitu ya, yang paling tua gitu. Saya dipanggil kepala kelas akhirnya itu. Jadi yang sesepuh lah. Jadi gini deh, dalam pengalaman saya kerja gitu ya. Saya kan waktu itu kerja sudah hampir 15 tahun lebih lah ya. Jadi yang saya dapatkan di MM itu yang pertama gini. Saya mendapatkan pelajaran tentang high level strategi. High level strategi itu saya dapatin. Ya. Dan ini itu yang saya butuhkan ketika saya di posisi sekarang ini. Gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang fresh graduate itu masih meraba-raba ini perlu nggak sih. Tapi di level saya itu benar-benar saya dapatin dan saya bisa praktekkan. Itu yang pertama. Di high level strateginya saya dapat. Ya mulai dari finansialnya, mulai dari HR-nya, SDM-nya, kemudian mulai dari operation-nya, kemudian mulai dari termasuk marketing-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya itu adalah kesempatan yang sangat bagus ketika teman-teman itu sekarang belajar tentang digital. Sekali lagi, digital ini saya boleh bilang begini ya, tidak semua kampus hari ini, setahu saya, tidak semua kampus hari ini itu mampu bertransformasi ke arah digital. Ya mungkin punten ya Bu Maya ya kalau ini tidak semua kampus loh ya. Jadi rekan-rekan itu beruntung gini. Kenapa saya waktu itu memilih MM ya, MM Telyu ya. Sorry, saya buka-bukaan aja. Karena saya lihat Telyu itu di bawah Telkom. Kampus itu tidak banyak yang berada di Telkom. Perusahaan Telkom itu adalah perusahaan yang sangat dinamis, yang sangat dekat dengan digital. Jadi hari ini tidak semua kampus, bahkan kampus negeri itu bisa jadi sekarang itu bisa jadi kalah sama yang swasta. Kenapa? Karena mereka itu lama adaptifnya. Saya kasih gambaran saja ini, bukan saya karena alumni ya. Saya itu kemarin itu punya program namanya internship, magang gitu. Yang paling mudah di dekat ini adalah kampus swasta. Padahal tahu sendiri bahwa hari ini itu antara kampus swasta dengan negeri itu bisa jadi karena kemarin mereka itu menang ininya, menang apa? Menang inputnya lah ya, inputnya. Tapi kalau prosesnya belum tentu sekarang itu menang, bisa jadi malah yang swasta bisa jadi par gitu atau malah leading. Kenapa? Karena dosen swasta itu biasanya masih muda, kayak Bu Maya kan masih muda dong. Ini kalau teman-teman itu
Ya, nggak semua dosen itu muda. Jadi kalau berbicara digital, semakin dosennya nanti berumur, itu semakin tidak digital. Nah, kuncinya itu saja. Jadi kamu kalau cari kampus yang digital, carilah kampus yang dosennya ini anak-anak muda, terus swasta itu biasanya jauh lebih mudah adaptif. Itu aja dari saya. Makasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Maya dan Pak Sugianto atas semuanya ya. Tadi ada banyak sekali ilmu yang kita dapat dari Ibu Maya, dari Pak Sugianto gitu ya. Dan juga tadi tips, trik dan sebagainya macamnya. Baik, Bapak Ibu sekali lagi mohon maaf karena waktunya yang sudah habis. Jadi acara ngopi online ini harus kita akhiri. Nah, jangan lupa bagi Bapak Ibu Akang Teteh untuk mengisi link untuk mendapatkan sertifikat yang sudah kami share di kolom chat. Baik, dan jangan lupa juga untuk menyaksikan acara ngopi online bareng MM minggu depan gitu ya. Jadi kalau misalkan masih penasaran nih, ada konsentrasi apa lagi nih? Sekarang kan kita sudah membahas tentang digital marketing gitu. Nah, nanti minggu depan apalagi silahkan gitu ya untuk mengikuti acara ngopi online bareng MM. Baik, sebelum kita akhiri mungkin foto bersama dulu ya Bu Maya, Pak Sugi. Ya, boleh. Baik, kita foto dulu nih, ada sekitar berapa slide dia ini ya? Ada 2 slide, baik. 2 slide. Dulu paling ya, pembicara dan narasumber dulu kita foto. 1, 2, 3. Baik, untuk slide yang pertama Bapak Ibu silahkan untuk membuka kameranya. 1, 2, 3. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Ibu Maya, Pak Sugianto atas waktunya, atas ilmunya dan hal-hal positif lainnya. Semoga Bu Maya, Pak Sugi selalu diberikan kesehatan. Begitu juga kepada Bapak Ibu dosen di sini yang sudah hadir, terima kasih banyak. Dan juga tentunya kepada Bapak Ibu peserta, Mbak Uni, terima kasih banyak atas informasinya. Kita tutup acaranya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Sehat selalu. Pak Sugi sehat ya. Pamit ya. Slip ya. Ya. Teman-teman mahasiswa pamit ya. Iya Mbak Uni. Mbak Uni, makasih. Makasih ya. Ya, Bu Iin sehat. Bu Iin, semoga lekas sembuh Bu. Semangat Bu Iin. Iya Pak. Pak Bu Maya, Pak Bu. Ya, sami-sami Bu. Sukses Pak Suyanto ya. Pak Sugi ya.